يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Teman-teman sekalian, ada beberapa keadaan-keadaan penghuni neraka juga yang perlu kita tambahkan, dan ini menambah seseorang semestinya harus khawatir jangan menjerumuskan dirinya pada neraka dengan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Kalaupun sudah pernah melakukan, teman-teman, taubat. Ingat itu 6 huruf, taubat. Gampang, berapa menit hadirkan hati, meninggalkan dosa itu seketika. Lagi berzina berhenti, lagi bohong berhenti, lagi riba berhenti, sesali, lalu janji sama Allah tidak ulangi. Berapa menit, insya Allah diterima sama Allah, asal dia ikhlas. Allah berikan solusi itu. Kalau tidak, teman-teman, maka hati-hati, ancaman-ancaman di neraka. Selain semua siksaan tadi, Allah masih menggambarkan juga kalau wajah ahli neraka cacat dan tubuh mereka semuanya terbakar hangus, dan itu bisa disaksikan oleh ahli neraka yang lain, ya, sementara mereka dalam proses penyiksaan. Allah ceritakan dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Talfahu wujuhahumun naru wa hum fiha kalihun. Muka mereka dibakar dengan api dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, kata Nabi SAW, neraka membuat muka mereka buruk, bibir atas mereka mengkerut sampai ke bagian tengah kepala. Jadi saking panasnya api neraka, bibir bagian atasnya, na'udzubillah, itu melebar sampai bisa kelipat ke setengah kepalanya. Dan bibir bagian bawahnya meleleh sampai tiba ke pusarnya. Yang kedua, setiap kulit mereka matang, terbakar, hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Ya, jadi memang rasa sakit ada di kulit kita. Di bawah kulit ini ada urat-urat saraf. Kalau Allah sudah membakar kulit tersebut, maka Allah ganti dengan kulit yang baru. Terbakarnya siksaan, kembali disempurnakan juga siksaan. Jadi semuanya siksaan. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, surah nomor 4 ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, diingatkan tidak mau dengar, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam poin ini ada kisah, teman-teman sekalian. Ada seorang spesialis kulit dari Muantai masuk Islam gara-gara ayat ini. Dia dokter spesialis kulit dan dia sudah profesor. Setiap tahun dia selalu mengadakan seminar khusus untuk dokter-dokter penyakit kulit. Dan setiap tahun dia dapat penghargaan karena selalu ada saja penemuan baru. Pada saat itu, teman-teman, dia naik ke podium lalu dia sampaikan, dia mengatakan, saya baru menemukan dengan teknologi yang canggih kalau rasa sakit manusia ada pada kulitnya. Ada urat-urat saraf melengket di kulit. Kemudian kalau urat-urat saraf itu non fungsikan, disuntik misalnya, dibius, ya, ataupun terbakar, luka bakar dan terbakar kulit dan urat saraf itu, maka bagian dalam tubuh dagingnya itu kalaupun dikorek maka tidak ada rasa sakit. Itu penelitian dia. Malu kemudian orang semua bersorak karena penemuan itu. Rupanya ada dokter muslim di situ hadir, diundang juga. Maka dia mengatakan, kalau itu penemuan profesor, izinkan saya menyampaikan, kalau apa yang anda temukan ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu, bahwasanya memang rasa sakit ada pada kulit manusia. Maka dia pun mengatakan, mana buktinya? Di atas podium diambillah Al-Quran terjemahan dalam bahasa Inggris, dibukakan surah An-Nisa ayat 56 ini, dilihatkan. Begitu dia baca, dia kaget. Ternyata Al-Quran sudah membahas itu tentang penghuni neraka, bahwasanya setiap kali kulit mereka terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan rasa sakit yang baru. Maka tiba-tiba di atas podium dia mengatakan, pandu saya masuk ke agama anda karena ini tidak mungkin buatan manusia. Akhirnya dia syahadat gara-gara itu.
Yang ketiga, wajah mereka hangus menghitam karena kepala mereka akan disemat dengan mahkota, ya, mahkota dari api. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya ahli neraka nanti akan didatangkan pada hari kiamat, kemudian tubuhnya ditinggikan seposter setinggi Adam, kemudian dimasukkan atau diberikan mahkota dari api, saking panasnya sehingga membuat wajah mereka hangus mengkelam. Dan pada saat mereka kembali kepada teman-temannya, maka teman-temannya ahli neraka mengatakan, semoga Allah menyelamatkan kami darimu, dan ya Allah jauhkan kami darinya. Waktu itu dia dihisap oleh Allah, mau dimasukkan ke neraka. Sebelum masuk neraka sudah diberikan mahkota dari api. Maka orang itu pun mengatakan, semoga Allah selamatkan kalian, tapi ketahuilah kalian tidak akan lolos dari ini. Setiap orang di antara kalian akan mendapatkan mahkota api ini. Yang keempat, penduduk neraka akan mengeluarkan bau yang sangat busuk dari tubuh mereka. Dan banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan seandainya seseorang diceburkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan darinya, pasti penduduk bumi akan mati karena tidak bisa menahan bau busuk dan rupanya yang menyeramkan. Yang kelima, raut muka mereka berubah buruk. Di antara mereka ada yang wajahnya berubah menjadi menyeramkan. Disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya Ibrahim alaihissalam pada saat hari kiamat akan mengatakan, ya Allah, aku akan menolong ayahku. Maka Allah pun mengatakan, lihatlah di belakangmu. Ditemukan di sana ternyata ada sosok seperti binatang buas yang seperti serigala dilumuri oleh lumpur dan kemudian dilempar dan dimasukkan ke dalam api neraka. Ternyata dia adalah ayahnya Ibrahim, ya, yang disebutkan dengan Azar atau nama Azar karena dia tidak mau beriman. Dan sekian banyak teman-teman sekalian siksaan-siksaan api neraka yang luar biasa. Disirami air panas, mereka diseret di atas wajah mereka, mereka dikepung dengan api-api, ya. Mereka akan melihat neraka jahanam itu hitam kelam, tidak ada sama sekali celahnya. Mereka meminta sedikit pun keringanan, tidak diberikan. Api neraka jahanam akan membakar sampai ke hati-hati mereka, sehingga dirasakan setiap panasnya itu, ya, yang mereka rasakan. Ada juga di antara mereka yang akan dilempar dari tempat yang tinggi. Ini terutama orang yang bunuh diri. Di dalam hadis yang sahih dikatakan, siapa yang membunuh dirinya dengan cara apapun, maka sesuatu itu akan menjadi siksaannya di api neraka. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan, wa man syariba samman faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan, wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Barang siapa yang bunuh diri dengan besi, diambil pisau ditusuk badannya, maka besi itu di neraka jahanam akan terus memukuli perutnya selama-lamanya. Jadi dia akan pegang besi, dia tusuk dirinya sendiri, dirasakan sakitnya. Begitu terus selama-lamanya selain siksaan yang lain. Dan barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan racun, meneguk racun, maka racun itu akan di tangannya dan akan menghirup, dan ia menghirupnya sedikit demi sedikit neraka jahanam selama-lamanya. Akan dia rasakan, tapi racun itu akan berlipat ganda, ya, pahitnya dan menyakitkannya. Barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung yang tinggi, maka Allah pun akan membuatnya mendaki ke atas gunung yang tinggi neraka jahanam, lalu dia akan melempar dirinya di sana. Kemudian mereka juga tidak akan mati selama-lamanya. Mereka tidak akan mati selama-lamanya. Mereka abadi. Jadi sakit itu akan dirasakan selama 24 jam dan abadi bagi orang-orang kafir, musyrik, dan juga kafir yang orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yatajarrahu wa la yakadu yusigu wa ya'tihi al-mautu min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min warahi adzabun ghalidh. Diminumkan bagi mereka nanah yang hampir tidak bisa mereka telan lagi, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segala penjuru, tapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab-azab yang pedih.